Direktur Jenderal Sumber Daya Air Jarod Widoyo mengatakan saat rapat dengar pendapat atau RDPD dengan Komisi 5 DPR RI beberapa bulan lalu mengenai program Padat Karya Tunai atau PKT pada tahun 2021 bahwa Kementerian PUPR menganggarkan dana sebesar 23,24 triliun. Target dari program PKT ini akan menyerap tenaga kerja sebanyak 117,156 orang yang dikhususkan untuk masyarakat demi mengangkat perekonomian masyarakat. Program PKT yang sudah berjalan 2021 di bidang sumber daya air atau SDA dengan total anggaran sebesar 7,15 triliun dengan target menyerap sebanyak 386,159 tenaga kerja dari masyarakat sekitar lokasi. Program PKT bidang sumber daya air terdiri dari 7 kegiatan, yakni program percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau P3TGI, operasi dan pemeliharaan atau OP, irigasi dan rawa, UP sungai dan pantai, UP air tanah dan air baku, UP bendungan, pembuatan absah, dan tugas pembantuan operasi pemeliharaan atau TPOP, irigasi, dan rawa. Hingga April 2021 lalu, ini progres program PKT bidang sumber daya air telah menyerap 117,156 orang tenaga kerja atau setara 14,29%. Sementara progres keuangan mencapai 8,7% dan progres fisik 9,7%. Lain halnya yang terjadi di Jambi, program Padat Karya Tunai atau PKT yang dilakukan Balai Wilayah Sungai Sumatera 6 Jambi ini jadi pertanyaan besar. Berdasarkan informasi dari masyarakat di lokasi proyek normalisasi sungai ini tidak menggunakan tenaga kerja dari masyarakat, melainkan menggunakan alat berat eskavator. Menurut sumber yang dapat dipercaya bahwa normalisasi ini digarap sepanjang 1.500 meter hingga 2.000 meter dengan anggaran sebesar 1 miliar dengan pola berkala. Menurut keterangan beberapa sumber, telah mendapat informasi ada pemungutan sebanyak 40 KTP warga untuk syarat menjadi tenaga kerja. Hingga kini, warga tak kunjung mendapat kerja seperti yang dijanjikan tersebut. Jika dilihat hasil pekerjaan saat ini, menurut informasi sudah mencapai kurang lebih 80%, dengan anggaran yang dikeluar masih di bawah 100 juta, sedangkan pekerja hanya 2 orang. Sedangkan alat berat yang digunakan pun tidak sewa. Untuk menelusurkan ke lokasi normalisasi sungai ini terlihat dari papan nama bahwa proyek Padat Karya Tunai ini sudah jelas wajib menggunakan tenaga masyarakat, bukan menggunakan alat berat eskavator. Pihak JTV akan melayan surat konfirmasi resmi kepada Kepala Satuan Kerja OPD SDA, Asep Deden Nur Hidayat, di Balai Sungai Sumatera 6 Perwakilan Provinsi Jambi, dan mempertanyakan keberadaan dari proyek normalisasi sungai di kota Jambi dan informasi yang sudah beredar ini. Dari Jambi, tim liputan JTV melaporkan. Untuk sementara waktu ini saya memang belum tahu persisnya, cuman kan memang ada rencana dulu dari 2020 itu ada rencana mau ibaratnya nak dikeruk, cuman ya belum tahu realisasinya sampai kapan, karena kan lahan punya warga itu kan belum tahu pembebasannya gimana, karena kan banyak RT yang terkait yang jelasnya. RT berapa aja tuh? RT 7, RT 23, RT 36, RT 18, RT 15, 17. Kelurahan Bagan Bekti. Nah, yang Pak RT barusan cerita itu, yang anggota kita ketemu alat berat itu di wilayah mana?
Kalau yang ketemu alat berat mungkin di ujung di antara 18 dengan 23. Cuman saya tidak pernah turun ke situ. Tidak pernah ngecek. Dari cerita warga apa? Kalau dengan dari warga ya cuman ada alat berat masuk gitu. Cuman saya tidak pernah ninjau karena tidak pernah juga konfirmasi dengan kita. Tapi warga yang punya lahan itu